Lah, yuk madeg iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan pengajian ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau umat Islam dengar ceramah. Maka digodanya kita agar tidak hadir di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton sinetron. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, digodanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik kita, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP saat saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi temannya setan. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Tuh minuman yang lagi dibagikan. Saya belum, padahal sudah dapat 2 itu. Sudah dikasih 2, dia bilang belum anakku. Sudah dikasih anaknya, dia bilang belum menantuku yang di rumah. Sudah dapat bungkusan, itu digodanya lagi kita setan. Lihat isinya, apa isinya, apa isinya. Sudah lihat isinya, dia goda lagi. Makan, coba makan, coba makan. Jadi Bapak Ibu, percayalah ketika dengar ceramah seperti ini, setan menggunakan segala upaya agar kita tidak dengar dakwah. Maka saya minta dengan hormat simpan dulu HP-nya. Bisa? Bisa? Yang bagi-bagi minuman istirahat sejenak. Kita dengar ceramah dulu. Saya yakin yang datang di sini bukan sekedar mau cari minuman. Betul? Betul? Nah, coba dengar. Kalau begitu kumpul kembali minumannya. Simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu. Bisa? Saya jauh-jauh dari Sulawesi Selatan untuk menghormati undangan sedulur-sedulur sekalian. Bayangkan saya tinggalkan Makassar jam 8 pagi. Jam 8 malam baru sampai di sini. Lelah, capek, tapi hilang rasa lelahnya ketika melihat sedulur-sedulur sekalian. Sedulur saklawase. Nggih? Nggih? Matur nuwun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu, sampean punya jari-jari berapa, Ibu? 10. Cacat dong.
Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi terpesona dan heran lalu bertanya, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada? Kenapa? Ya biar banyak, kalau saya jatuh satu-satu saya bisa catat. Ini banyak, jatuhnya rame-rame, laju, mana bisa kita hitung? Nabi penasaran dan tanya malaikat itu yang banyak jari-jarinya, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat yang Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini." Lalu Nabi penasaran, malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Oh ya? Kenapa?" "Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan." "Apa itu?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita sekarang ini, lalu mereka berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Allah Karim. Ibu bapak yang perlu saya hormati, yang perlu saya sampaikan, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo, tunjukkan saya yang tidak ada dosanya di sini. Angkat jari yang tidak ada dosanya. Ini di belakang saya. Buka-buka penuh dosa juga saya lihat ini. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya, terutama kalau saya pergi jogging. Waduh, habis dosa saya, habis pahala saya. Kenapa? Di depan paha, di belakang ketek, di samping kanan pantat. Dia bilang mahasiswaku, "Kenapa kau lihat Ustaz? Barang bagus, habis pahala. Gara-gara apa? Itu yang berkeliaran. Mana ada manusia tidak ada dosanya. Jangankan sedulur-sedulur sekalian, kurang apa kemuliaannya para nabi. Manusia pertama, nabi pertama yang Allah ciptakan, namanya Nabi Adam alaihissalam. Apa dosanya? Ada, dia makan buah khuldi. Nabi Nuh, ada dosanya. Apa? Gagal dia didik anaknya. Nabi Yunus, ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Coba, itu nabi, apalagi kita. Pasti ada dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ketika ditimbang pahalanya, kebaikannya sebelah kanan, namanya malaikat pencatat kebaikan. Ditimbang dosanya sebelah kiri, namanya pencatat keburukan. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisih keburukannya hanya 1%. Ibaratnya kebaikannya 10, dosanya 9, dia masuk surga. Kenapa? Lebih banyak pahalanya daripada dosanya. Maka ketika kumpul seperti ini, ada tadi kelompok selawatan, berselawat, merugi yang tidak ikut. Kenapa? Dia tidak dapat pahala, seperti pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak berpahala, bisa? Saya mau ajak salawatan, bisa? Kita dengar mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Bisa? Oke, monggo. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-maknya, ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Ayo mak-mak yang bapak-bapak diam dulu. Mak-maknya dulu, kita selawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Sekarang bapak-bapak, ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Yuk yang laki-laki, yuk salatu, aduh lobet ala
Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Oke, sedulur-sedulur diam. Diam semua ya, kita dengar yang di atas. Dengar, kita dengar ini kapan lagi kita kerjain Pak Jenderal. Ayo, monggo Pak Jenderal, ya. Ya, salatullah ala Tuhan Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku juga sedikit. Pak Jenderal, saya pernah salah menerima honor. Kan di Makassar kalau malam itu biasa 2 ceramah saya 1 malam. Selesailah ceramah saya yang pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Lari-lari dikejar saya sama panitianya. Panitianya MC, Bu. Dia bilang, Ustadz tunggu dulu. Kenapa, Dek? Tunggu dulu, Ustadz. Jangan buru-buru, tunggu dulu. Dia datang. Apa, Dek? Dia kasih keluar amplop. Langsung kusambar, Ibu. Kan malu juga kalau kita dilihat jamaah kan. Saya tidak buka, langsung masukkanku. Saya duduk di atas mobil, saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Saya buka itu amplopnya. Astagfirullah, salah kasih orangnya, Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Pak Jenderal, ini jangan dicontoh Pak Jenderal ya. Ini contoh yang salah ini. Ayo kita sama-sama semua salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan Muharram ini bulan penuh kemenangan, bulan penuh kemuliaan. Dengan salawat kepada Rasul, kita nanti berkumpul bersama Rasulullah di akhirat. Bersama Rasulullah minum di Telaga Al-Kautsar. Ayo bareng-bareng. Yuk, terutama yang ada utangnya. Ayo salawat. Mudah-mudahan salawat besok-besok lunas utangnya. Ayo. Salatullah salam. Yang di belakang, yang di belakang. Ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Haji Rudi Herianto beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, kira-kira saya bisa hadir di tempat ini, undangannya siapa? Sampean? Aduh, ndak kenal, Bu. Siapa yang undang? Majelis Taklim. Nah, jilbabnya aja belum lunas. Siapa yang undang? Pak Jenderal. Maka yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Ada di kampung kita tinggal seorang komisaris jenderal. Ibu tahu itu namanya komisaris jenderal? 3 bintang. Di atasnya 1 lagi. 4 bintang 4. Ada lebih hebat, bintang 7. Obat sakit kepala. Masya Allah, kita doakan beliau terkabul cita-citanya, amin. Dibahagiakan keluarganya, disukseskan segala pekerjaannya, dan jika kelak menghadap kepada Allah husnul khatimah, amin. Sekarang bulan Muharram. Dulu waktu saya kecil sebelum belajar agama, orang-orang tua saya, nenek-nenek dulu kita leluhur berkata, bulan Muharram itu bulan keramat. Ojo buat pernikahan, ojo buat pindah rumah,
Kenapa? Keramat. Dulu. Dulu. Waktu apa? Waktu kita belum paham agama dengan baik. Ternyata setelah belajar agama dengan baik, baca beberapa kitab, sampai puluhan kitab, dengar kiai-kiai, baik dalam negeri maupun luar negeri, ternyata bulan Muharram itu adalah bulan penuh kemenangan. Tidak boleh katakan bulan Muharram jangan bikin kawin. Yang tidak boleh kawin di bulan Muharram yang sudah punya istri. Apalagi kalau dia polisi mau kawin lagi, jangan coba-coba, dipecat. Ada polisi yang boleh kawin lagi? Ada. Mana? Yang sudah meninggal istrinya. Ya, kalau Muharram kata jangan kau nikahkan anakmu, salah. Nikahkan kalau sudah ada jodohnya. Jangan mulai bangun rumah, salah. Bangun kalau sudah ada rezeki. Kenapa? Bulan Muharram itu bulan penuh kejayaan dan kemenangan. Kenapa? Satu, Nabi Adam digoda sama iblis. Kau makan buah khuldi. Adam menolak. Digoda istrinya, Hawa, kau makan buah khuldi. Untuk apa? Itu khuldi berasal dari kata khuldum. Khuldum, kekal. Kalau kau makan buah khuldi, kau kekal dalam surga. Wah, tergoda Hawa. Bang, saya mau makan buah khuldi. Kata suaminya, ndak boleh deh. Berarti kau tidak sayang saya. Kalau kau tidak mau kasih saya buah khuldi, sebentar malam kau tidak dapat jatah. Akhirnya Nabi Adam tergoda. Marah Allah. Akhirnya bajunya jatuh. Dalam Quran dikatakan telanjang. Lalu Nabi Adam menutup dirinya dengan daun-daun. Allah menyampaikan hukuman kepada Adam. Adam, semuanya saya bolehkan kau makan dalam surga. Satu saja yang tidak boleh, jangankan makan, dekat saja tidak boleh. Kau langgar pula yang satu ini. Keluar kau dari surga. Nabi Adam diusir keluar dari surga. Adam alaihissalam satu aja dosanya diusir dalam surga. Apalagi sedulur-sedulur yang sejuta dosanya belum dalam surga mau masuk surga. Nabi Hawa, Siti Hawa pun diusir. Adam tadi jatuh di Irak, negaranya Saddam Hussein, tetangganya Iran. Siti Hawa, gara-gara kamu goda suami, kau tergoda dari iblis, keluar kau dari surga. Siti Hawa keluar dari surga, jatuhnya di India, negaranya Sarulkan. Kucu-kucu kutehe, jatuh. Bayangkan Bu, satu di Irak, satu di India. Penduduk dunia waktu itu cuma 2 orang. Mereka saling mencari, berdoa. Berapa lama berdoa? 200 tahun baru Allah kabulkan. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Adam satu aja dosanya 200 tahun baru Allah kabulkan doanya. Kita tiada hari tanpa dosa. Doa malam, besok mau dikasih. Memangnya ada orang dalam? Ayo, Nabi Adam satu dosanya doa 200 tahun baru Allah kabulkan. Di mana mereka dipertemukan Nabi Adam? Satu di Irak, satu di India. Di mana Nabi dipertemukan? Di Jabal Rahmah, Saudi Arabia, yang orang kalau pergi haji ada tugu di atas gunung, itu disebut Jabal Rahmah. Di situ Nabi Adam dipertemukan 200 tahun. Kapan kejadiannya? Tanggal 10 Muharram. Coba, Nabi Nuh dakwah. Berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Berapa tahun jadi mendakwah? 900 tahun. Berapa muridnya? Tidak sampai 80 tahun. 80 orang. 900 tahun dakwah, muridnya tidak sampai 80. Berarti 10 tahun cuma dapat murid 1. Pesantren mana yang mau bertahan 10 tahun mengajar hanya 1 muridnya? Jenderal mana yang mau mengajar 1 muridnya dalam 10 tahun? Ustadz mana yang mau mengajar 10 tahun ngajak dakwah cuma 1 pengikutnya? Kalau saya pasti saya tinggalkan. Nabi Nuh begitu kurang ajarnya umatnya, dimaki-maki Nabi Nuh, sampai anaknya pun sendiri tidak mau ikut Nabi Nuh.
Akhirnya Allah perintahkan, Nuh, kau bikin gunung, kau bikin perahu di atas gunung. Makin diketawai, Nabi Nuh sudah gila, adiknya ngaku nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Tambah gila itu Nuh. Kenapa? Dia bikin perahu di atas gunung. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis pandai bikin perahu, namanya perahu pinisi. 7 layarnya menambahkan 7 surah Al-Fatihah 7 ayat. Tapi sehebat-hebatnya orang Bugis bikin perahu, tetap bikin perahu di sisi pantai, tidak ada atas gunung. Seluruh orang berkata, gila ini Nabi Nuh, bikin perahu di atas gunung. Untuk apa? Ternyata setelah Allah perintah hujan berhari-hari, kemudian banjir, hanyut semua orang-orang yang mengkhianati Nabi Nuh, termasuk anaknya yang selamat di atas perahu. Dan kapan terjadinya selamatnya Nabi Nuh? 10 Muharram. Ada lagi Nabi Yunus dakwah, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Satu kampung tidak ada yang percaya. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada kurang lebih 80, ini tidak ada satu kampung yang percaya. Nabi Nuh berkata, memang ini sudah tidak ada dapat hidayah. Sangka buruk dia kepada Allah, dia tinggalkan. Naik perahu, kemudian overload, perahunya kelebihan penumpang. Kata kapten perahu yang sopirnya perahu, undi, siapa yang keluar namanya, itu yang dia buang di perahu. Undi, bahasa ibu-ibu, pilot lotre, keluar namanya. Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ada kecurangan, pilkada ulang. Ulang lagi 2 kali, keluar, masih namanya Nabi. 3 kali, masih namanya Nabi Nuh. Kata kapten kapal, Nuh, maafkan kami, kamu harus dilempar turun ke laut. Dilempar Nabi Nuh turun ke laut, disambar ikan besar. Berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan ikan hiu, ada juga mengatakan ikan paus. Tidak jadi masalah apa nama ikannya, yang penting ikan besar. Berapa lama dalam perut ikan? 40 hari. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia ulang-ulang berkali-kali. Akhirnya ikan batu, keluar Nabi Yunus. Kapan terjadinya? 10 Muharram. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Raja yang berkuasa namanya Raja Namrud marah. Siapa? Nabi waktu itu, Ibrahim alaihissalam. Hukum bakar, dibakar satu lapangan besar seperti ini. Lempar Nabi Ibrahim masuk ke bara api, dibakar seharian. Ternyata Nabi Ibrahim keluar kedinginan. Kapan terjadinya? 10 Muharram. Fir'aun, la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, kata Nabi Musa. Tapi Fir'aun marah. Tangkap Fir'aun, tangkap Musa, dikejar dia, lari ke tepian Sungai Merah, Laut Merah. Dalam laut, terbelah laut, tenggelam Fir'aun sama bala tentaranya. Kapan terjadinya? 10 Muharram. Paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah kafir Quraisy, makin hari makin banyak pengikutnya Muhammad, makin disiksa, makin banyak simpatisannya. Bagaimana sedulur-sedulur rapat mereka kafir Quraisy? Apa solusinya ini? Kita apa ini Muhammad? Ada di belakang anak muda usul. Tuan ketua, bagaimana kalau kita sogok duit, kumpulkan semua uang yang ada di Mekah, kasih Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Muhammad bukan bangsa Indonesia. Kasih uang, merah otaknya. Kalau begitu kasih perempuan paling cantik, tidak mempan. Kasih jabatan, tidak mempan. Kalau begitu diapain? Sudah, tidak usah macam-macam. Lalu apa? Bunuh dia. Setuju? Setuju. Rapat memutuskan, besok malam Muhammad kita bunuh rame-rame. Ingat, hasil rapat tidak boleh bocor supaya Muhammad tidak melarikan diri. Setuju? Setuju. Siapa yang membocorkan hasil rapat, kita penggal hidup-hidup. Sekali pulang ada peserta rapat, cerita sama istrinya, Bu, rahasia,
jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia negara. Kata istrinya, tenang Pak, nggak bocor. Apa? Shh, besok malam Muhammad mau dibunuh. Ayah, iya, tapi jangan ngomong-ngomong, rahasia. Istrinya besok pagi ke pasar. Shh, shh, shh. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad besok malam mau dibunuh, sebentar malam mau dibunuh. Shh, rahasia, jangan ngomong-ngomong. Yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi ke tetangganya. Shh, rahasia, jangan ngomong-ngomong. Oh, ternyata dari dulu perempuan ember bocor. Maka yang punya jabatan malam ini saya wasiatkan, kalau ada rahasia negara jangan kasih tahu istrimu, pasti bocor. Perempuan kan tukang gosip. Ini di depan saya. Kumpul pengajian begini masih gosip mereka. Dia betul tidak ngomong, tapi mukanya apa? Apa sih? Ustadz pun digosipnya. Saya lewat tadi, dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ayo. Nah, akhirnya Nabi Muhammad keluar. Tapi sebelum dikepung rumahnya, Bu, seperti ini kira-kira rumahnya Nabi, lebih kecil dari ini. Rumahnya Nabi itu, Bu, kalau beliau berdiri sholat, kepalanya menyentuh langit-langitnya. Kalau beliau di kamarnya sujud, kakinya Rasulullah menyentuh kepala istrinya. Begitu kecilnya kamarnya. Ya. Lalu Nabi Muhammad dikepung rumahnya sama kafir Quraisy, algojo-algojonya kafir Quraisy, tentara pilihannya kafir Quraisy, kepung sampai diriwayatkan kucing pun lewat pasti kelihatan. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membaca satu ayat. Ada yang tahu ayat yang dibaca Nabi? Ada? Surah Yasin. Saya bocorin nama surahnya, Surah Yasin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Itulah yang dibaca Nabi. Makna ayat itu, di muka mereka seolah-olah ada dinding, belakang mereka, samping kiri kanan seolah-olah ada dinding, sehingga Nabi lewat tidak ada satupun yang melihatnya. Ayat inilah yang dibaca mahasiswa saya ketika ada razia polisi lalu lintas. Begitu dilihat polisi, wih ada supir, dia singgah lalu dia baca, dia lihat itu polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu lewat, ditilang ya. Dia datang ke saya, Ustadz bohong-bohong. Kenapa kau bilang bohong? Saya baca itu ayat Pak Ustadz, saya ditilang. Saya bilang, kenapa kau ditilang? Dia bilang, saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Baru itu polisi juga hafal itu ayat. Ini resep bapak-bapak yang terlambat pulang, kemalaman pulangnya, supaya kau tidak dilihat istrimu, kau bacalah ayat ini. Begitu kau mau baca, istrimu sudah ada di pintu apa? Saya juga hafal itu ayat. Nah, akhirnya Nabi keluar. Tidak ada satupun yang melihatnya. Bebas. Begitu Nabi sudah jauh, Abu Jahal baru siuman dari penglihatan, digedor, berdobrak pintunya Nabi, masuk, tempat tidurnya ada selimut di atasnya, berselimut, ditarik Muhammad, Ali bin Abi Thalib didapatnya. Ali, kau Ali, aina Muhammad, mana Muhammad? Kata Ali, saya juga baru bangun. Kalau bahasa kita, saya juga baru bangun, bos, apa ini masalahnya? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Akhirnya Abu Jahal jengkel, datang ke depan Ka'bah, lalu bikin pengumuman, saudara-saudara sekalian, penduduk Mekah, siapa yang mendapat Muhammad dan bisa membunuh dia dalam keadaan hidup atau mati, dia dapat Muhammad, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta. Kalau uang sekarang 2,5 miliar.
Larilah salah seorang gempar di penduduk Mekah. Mereka yang jago dan cari uang bertebaran mencari Muhammad. Satu di antara mereka namanya Suraqah bin Malik. Jago cari jejak. Cara cari jejaknya, dia tidak lihat bekas-bekas kaki onta. Dia tidak lihat bekas-bekas kaki manusia di pasir. Apa? Penciumannya kayak anjing pelacak. Begini dia kalau cari jejak. Dasat Latif. Kenapa? Bau Rexona. Didapat. Suraqah dapat Muhammad. Tapi dengan izin Allah, turun pertolongan Allah. Dia naik ke atas kudanya Suraqah. Kuda itu berdiri. Kalau bahasa anak muda jumping. Ya, jumping. Naik dia, jatuh Muhammad. Naik lagi kedua kalinya, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi, sampai 3 kali. Suraqah kemudian berkata, aduh, ini orang dilindungi nih. Akhirnya apa? Suraqah lalu mengucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Nabi kemudian bersembunyi di Gua Zur. Berapa lama? 3 hari. Di dalam Gua Zur, Nabi tidur karena kelelahan. Di pahanya Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar Siddiq melihat Nabi pulas tidurnya, tiba-tiba dari dinding goa ada keluar kalajengking. Ibu-ibu tahu kalajengking kan? Tahu kalajengking? Abu Bakar bingung. Saya bangunkan Nabi, tidak tega. Nabi lagi pulas tidurnya. Saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Bingung Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar dia masukkan tangannya di lubang kalajengking. Digigit kalajengking. Abu Bakar menahan rasa sakit. Belum selesai sakit kaki tangannya, ada lagi kalajengking yang lain. Kakinya lagi dimasukkan. Dia tahan rasa sakitnya supaya tidak teriak. Abu Bakar dia gigit lidahnya. Sakit dia gigit. Akhirnya karena sakitnya keluar air mata. Air mata Abu Bakar keluar pas jatuh menyentuh pipinya Nabi. Bangun Nabi. Kalau bahasa kita, kenapa kau Abu Bakar? Aduh, kalajengkingnya Rasul. Kenapa kau? Aduh, kalajengking. Nabi kata, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya tidak tega ya Rasul. Oh, tidak usah cemas. Mari. Nabi masukkan tangan beliau, lalu diambil, dia mengusapnya, mengucapnya, ambil air liurnya, lalu dia usapkan ke kaki dan jari Abu Bakar yang kena kesengatan. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dengan air liurnya Nabi. Air liur Nabi, jangan ibu coba air liur suami. Begitu ibu kena kalajengking, air liurmu Pak, ini tetanus. Nah, setelah tenang, Abu Bakar bersama Rasul melanjutkan perjalanannya. Disambut sampai di Kuba, disambutlah Nabi dengan lagu. Nabi membangun masjid, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, disambut dengan lagu. Tala'al badru alaina min sani wajaba syukuru mada'a lahida. Coba ibu amalkan kalau datang suaminya. Datang suami dari sana, tolong. Nggak usah itulah ibu, lagu zaman sekarang saja. Sama saya kalau datang, istri saya, dia sambut saya. Begitu saya duduk, dia duduk di samping saya, dialah sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mantap. Inilah hadis, sejarah, kisah yang dipakai ulama sehingga membenarkan yang menghalalkan lagu dan tidak mengatakan lagu haram. Lagu menurut saya tidak semua haram, tergantung syair dan liriknya. Kalau lagu-lagu dakwah silakan. Lagunya Ome Rama,
Mengapa mengapa minuman itu haram? Dadadadai. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, dengar jawabannya. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu kalau lagu begitu halal. Kenapa? Nasihat. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan. Nah, itu boleh. Tak sengaja depan rumahmu ku melihat dihiasi, hati bertanya. Memang sudah tua semua yang hadir ini. Lagu-lagu zaman dulu itu halal. Tapi kalau lagu pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodomo. Kepalamu kau simpan di kakimu. Setiap ada kamu begitu terasa, itu haram itu. Iya Bu. Nah, dan itu terjadi di bulan Muharram, maka Hijriah. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak kejadian-kejadian yang Allah berikan kemenangan kepada orang-orang soleh, terutamanya kepada Nabi dan Rasul. Jadi bulan Muharram jangan dipahami sebagai bulan angker, jangan dipahami sebagai bulan keramat. Pahamilah Muharram itu sebagai bulan penuh kemenangan. Nah sekarang bagaimana mendapat kemenangan? Mudah-mudahan yang lagi berantakan rumah tangganya, mudah-mudahan yang kelilit utang, mudah-mudahan yang lagi susah cari kerja, dengan amalan Muharram ini Allah berikan kemudahan dan kejayaan. Satu, apa yang kita lakukan di bulan Muharram? Memperbanyak istighfar. Boleh istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Itu saya tidak hafal Ustaz. Ambil istighfar yang umum. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Terlalu panjang Ustaz, paling yang pendek. Astaghfirullahaladzim azim. Masih panjang Ustaz, ambil yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek sekali. Astaga, astaga, astaga. Tidak boleh, astaga, tidak boleh. Bercanda itu, tidak boleh, tidak ada artinya. Minimal astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sambil duduk membayangkan utang, membayangkan suami yang lagi selingkuh, membayangkan anak yang lagi ditahan, membayangkan anak yang lagi cari kerja. Bangun sholat tahajud, selesai sholat tahajud istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Sambil ibu bayangkan dosa dan kesalahan, Allah tersenyum kepada ibu. Taubat selama bulan Muharram ini yang masih tersisa lagi 15, itu kita lihat. Besok malam bulan purnama. Sambil menunggu waktu subuh, ibu bangun sholat tahajud jam 3, setengah 3, setengah 4, jam 4, menunggu waktu subuh. Perbanyak istighfar. 2 tahajud 2 rakaat saja kalau memang tidak mampu banyak-banyak. 2 rakaat. Selesai itu istighfar sebanyak-banyaknya.
Maka yang kedua di bulan Muharram ini, setelah memperbanyak istighfar, doa. Mereka nabi-nabi yang diberikan kemenangan tadi, karena setelah menghadapi musibah, mereka berdoa. Setelah menghadapi orang-orang jahat, mereka para nabi berdoa. Mana masuk akal laut bisa dibelah. Ketika Musa alaihissalam sudah minta pertolongan kepada Allah, pasrah dia, Fir'aun ada di belakang, laut ada di depan, tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Nabi Musa berdoa, Allah kirimkan kemujizatannya, terbelah lautan. Maka ketika ibu sudah melakukan segala, rasanya hidup ini sudah mau mati kita. Ya Allah, kau larang saya bunuh diri, kau larang saya menyembah selain engkau, kau larang saya berdoa kepada kecuali engkau ya Allah. Maka aku datang berdoa kepadamu. Ya Allah, lunasi utang-utangku, saya malu. Ya Allah, berikan anakku pekerjaan supaya dia tidak minta-minta, supaya dia punya harga diri. Ya Allah, berikan saya kemudahan rezeki supaya saya bisa umroh, saya banyak masalah, bantu saya ya Allah. Dan Allah ketika kita minta, Allah tersenyum. Dan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum, mintaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Saya sudah minta Ustaz. Kapan kau minta? Kemarin. Hari komunikasi. Nabi Adam 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak usia 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun usianya. Itu Nabi. Apalagi kita yang banyak dosa. Minta. Ustaz sudah lama 6 tahun saya berdoa, kok belum dikasih? Percaya yang kamu minta tidak baik. Anak sudah dikasih latihan fisik, sudah belajar bimbingan khusus, mau daftar Akmil, mau daftar Akpol, mau daftar STPDN, ternyata tidak Allah lulus. Percaya apa yang didaftar anakmu tidak baik buat dia. Saya dulu daftar Akabri, waktu itu namanya Akabri, tidak lulus ibu. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes sama Allah, ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya? Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Semua saudara saya laki-laki tinggi, saya sendiri pendek dan kecil. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek Tuhan? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi. Kawan saya lulus polisi, dia sekarang sudah AKBP, 2 bunga, reserse, pakai baret merah, dia tugas di Polda Sulawesi Barat. Saya lulus jadi ulama, pakai baret putih. Alhamdulillah, karena baret putih, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua, termasuk bintang 3 malam ini. Andai saja saya lulus jadi AK waktu itu, maka sampai sekarang saya siapa jenderal. Iya toh, jangan pernah sangka buruk. Sudah usaha, sudah berdoa, tidak menghalalkan segala cara. Kamu minta tidak Allah kasih, percaya itu yang terbaik buat kamu. 2014 saya masuk pilkada di Makassar, 10 pasang calon wali kota dan wakil wali kota. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau dibilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Oh ternyata Allah tahu. Dan saat tidak usah kau jadi pejabat. Kau jadi pejabat bisa jadi kau ditangkap. Kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siapa jenderal. Datang presiden, siapa presiden. Saya jadi ustadz, mereka yang hormat sama saya sekarang. Maka bulan Muharram doa. Saya sudah berdoa Ustaz, kenapa Allah tidak kasih? 1, bisa jadi kau tidak sholat. Berdoa, iya, saya selalu berdoa 24 jam, pagi doa, siang doa, malam doa. Di mana doa? Status. Berdoa aja di Facebook, berdoa aja di Instagram. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Beleng-beleng. Bagaimana Allah mau kabulkan doamu kalau kau tidak sholat? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi.
Harus kita duhur. Kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat, tapi main-main sholatnya. Allah, wah. Ya karena bujua dua. Dinasir. Ada orang sholat bu, kayak ditiup angin. Ada juga sholat kayak Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Kalau begini model sholatku, mana Allah mau dengar? Malah ada ibu-ibu di Makassar tanya saya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Dia bilang, panas Ustaz. Ya boleh sah, tapi bagaimana itu kalau kau ruku? Aduh. Bu, pergi menghadap sama Pak Jenderal tidak pakai gitu. Oh, ditempelin ke istrinya, keluar kau. Iya, maka ayo bulan Muharram evaluasi sholat kita sekarang. Jangan sampai sholat kita sudah 10 tahun tidak ada perbaikan kualitas. Dia sholat tapi yang dia ingat apa? Uang belanja. Allahu Akbar. Tadi uang saya 100.000. Beli pulsa 50.000. Sami Allah, beli sayur 20.000. Allah, bensin 10.000. Mana ini yang 20.000? Iya, bulan Muharram saatnya memperbaiki sholat. Bagaimana caranya memperbaiki sholat? Satu, perbaiki sholat wudhu. Mulai wudhunya disempurnakan. Jangan sampai wudhu sambil menyanyi. La 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 la, panggil aku si Jamlai. Dia wudhu, Cikampek, tas kemana? Ya, ayo, bulan Muharram kali ini cukup istimewa. Kalau mulai besok, Bapak Ibu sudah memperbaiki sholat. Dengan cara apa? Memperbaiki awal, memperbaiki wudhu. Dua, jangan pakai pakaian yang ibu yakini itu uang haram. Ibu dapat serangan fajar. Waktu pilkada dapat 300.000. Dia pergi pakai beli baju baru. Uang sogok kau pakai baru baju dan kau pakai sholat, percaya Allah pasti tolak sholat. Waduh. Dia bilang, Ustaz, ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Ya, dah. Yang ketiga, hikmah Muharram. Satu tadi, istighfar. Dua, banyak doa. Tiga, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedekah. Bulan Muharram ini anjuran perbanyak sedekah. Ustaz, gimana sedekah? Saya miskin. Sedekah dengan akhlak. Ustaz, macam mana kita mau sedekah? Kita bukan komisaris jenderal. Oke, kau tidak baik komisaris jenderal, tapi kamu kompol. Komisaris polisi. Iya, saya bukan kompol Ustaz, saya AKP. Oke, sedekahnya komisaris jenderal, komjen, tentu beda dengan kompol. Tentu beda dengan AKP. Tentu beda pula dengan inspektur. Bisa jadi sedekahnya seorang wali kota 10 juta, tapi sedekahnya penjual sayur 10.000. Bisa jadi 10.000 itu jauh lebih mulia daripada 10 juta wali kota tapi pakai uang negara. Maka sedekah. Ustaz, anak saya sudah 3 kali daftar pegawai tidak lulus. Bisa jadi ibu malas sedekah. Ini ibu-ibu di depan saya ini semua nih, yang banyak cincin-cincin emasnya. Ibu, saya mau tanya, kalau ibu meninggal besok-besok siapa yang pakai emasnya, Bu? Istri kedua. Begitu ibu meninggal, menangis suamimu dicabut cincin. Ini cincin kawin kita, Ibu. Nggak mau keluar, dikasih sabun. Sudah dicabut cincinmu, dicabut lagi gelangmu. Ini usia pernikahan kita yang ke-20.
Sudah itu dia cabut lagi kalungmu. Ini ya waktu umrah saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Selesai itu semua emasmu dia kumpul, dia ikat dalam sapu tangan. Dia simpan dalam laci sambil menangis. Terlalu cepat kau tinggalkan saya, Bu. Rasanya aku tidak bisa melanjutkan hidupku, Bu. 3 bulan kemudian pergi reuni teman kuliah. Ketemu temannya yang janda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cincinmu tadi yang dia kumpul, dia bungkus pakai sapu tangan. Dia lupa kata-katanya, rasanya aku tidak bisa melanjutkan hidup. Dia bilang, dapat harapan baru. Makanya Bu, daripada emas berlianmu dipakai istri kedua, mending kirim ke yatim piatu, mending kirim ke pembangunan masjid, mending kirim ke anak hafal Quran. Saya selalu nasihati keluarga saya yang kaya, teman saya yang kaya. Ibu-ibu kau yang kaya, ngapain kau pakai yang asli? Pakai aja yang palsu. Meskipun palsu, orang tidak percaya itu palsu. Masa komisaris jenderal istrinya pakai palsu? Nggak mungkin, pasti asli. Nah, pakai aja Bu yang palsu, yang asli bawa bangun masjid. Kalian yang miskin nggak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang nggak percaya. Nah, dari mana dia dapat? Pasti palsu. Lebih baik pakai yang palsu, asli, kirim ke pembangunan masjid di kampung. Itu yang namanya pandai. Kalau rajin sedekah, berdoa dan tidak maksiat, apa alasan Tuhan menolak doa-doa? Kamu sudah rajin istighfar, berdoa, dan hartamu meskipun sedikit tapi kau sedekahkan, masa Allah menolak doa-doamu di bulan ini? Ayo doa sambil istighfar. Ada sedekah, sedekahlah semampu kita. Ustadz, saya hanya bisa sedekah 2 nasi bungkus. 2 nasi bungkus jauh lebih mulia daripada nasi bungkusnya caleg. Caleg bagi-bagi nasi bungkus, mau dicoblos. Ada lebih parah di kampung saya, tidak dicoblos kembali diambil karpet masjid. Beleng-beleng, sudah tidak terpilih, dicerita kau satu kampung. Sedekah, ibu-ibu yang banyak jilbabmu, sedekahkan ke mereka yang tidak punya jilbab. Soal dia pakai atau tidak bukan urusan kita. Ngapain punya jilbab 30? Untuk apa? Ibu pakai 3 sekali keluar. 2 aja dia bilang orang, oh sudah gila kesian itu ibu. Iya, yang punya sepatu sampai 10 pasang, ngapain 10 pasang? Pakai 2 pasang aja, beda kanan dengan kiri. Orang bilang, aduh sudah gila itu semenjak suaminya kawin lagi. Maka lebih baik kasih orang yang tidak punya sepatu selama dia pakai sepatunya. Oh, apalagi kalau bapak ibu belikan sendal Ustadz. Bukan saya. Tapi kalau mau juga enggak apa-apa. Sedekah sepatu kepada Ustadz. Dia pakai pergi ceramah. Sedekah sendal kepada Ustadz. Dia pakai pergi pengajian. Sedekah baju kepada Ustadz. Dia pakai pergi dakwah. Ibu dapat pahala jariah seperti pahalanya sang Ustadz. Maka sedekahlah di bulan Muharram ini. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu puasa. 10 hari di bulan Muharram. Tidak bisa 10 hari, 3 hari di bulan Muharram. Tidak bisa 3 hari, minimal 2. Tidak bisa juga 1. Tidak bisa juga, jangan berharap masuk surga. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, bulan Muharram ini bulan penuh kejayaan. Bagi siapa yang mereka mengamalkan amal-amal kebaikan. Dan kalau sudah lakukan itu, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Belajar dari kisah Ibrahim, dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Belajar dari kisah Nabi Yunus, masuk dalam perut ikan, tidak masuk akal bisa manusia hidup dalam perut ikan. Ada yang di sini bisa pernah masuk dalam perut ikan? Ada yang pernah di sini masuk perut ikan? Kalau saya, ikan masuk perut saya.
tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa lulus? Bisa kalau Allah mau. Bagaimana dia bisa lunas hutangnya? Bisa kalau Allah mau. Nabi Muhammad di dalam gua Zur dikelilingi oleh kafir Quraisy, ngintip Abu Jahal, turun pertolongan Allah. Waktu itu Abu Bakar sudah cemas. Abu Bakar berkata, "Ya Muhammad, mati sudah kita ini. Tidak apa maki." Kalau bahasanya di Makassar, mati maki kasihan. Mati maki ini, tidak apa maki, tidak apa maki. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Lalu turun pertolongan Allah. Apa pertolongan? Bukan burung ababil bawa batu-batu dari neraka. Apa pertolongan? Bukan malaikat Jibril yang mengempakkan sayapnya. Apa pertolongan Allah? Laba-laba yang membuat sarang di mulut gua. Akhirnya Abu Jahal berkata, tidak mungkin ada manusia di dalam kalau ada yang sarang laba-laba. Adik-adik yang sampai sekarang masih susah cari kerja, banyak amalan di bulan ini. Kalau Allah sudah kehendak, tidak ada yang mustahil. Yang belum dapat jodoh, doa perbanyak, minta jodoh. Jangan minta jodoh di Facebook. Jangan minta jodoh sama manusia, minta jodoh kepada Pak Beri jodoh. Siapa? Allah. Enggak usah Ustaz, kalau bagaimanapun jodoh akan datang. Iya, kalau datang. Kalau enggak datang, iya datang. Tapi kalau kakek-kakek datang, minta kepada Allah. Yang banyak utangnya, ayo doa di malam sisa 15. Jangan sia-siakan, bangun malam-malamnya. Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, pasti. Kalau Bapak minta sama manusia belum tentu dikasih. Bapak minta sama saya, Dasat, minta HP-mu. Saya tidak mau. Kenapa? Saya juga butuh HP. Tapi kalau Allah, apa yang Bapak minta, Allah tidak butuhkan. Saya percaya pada saat minta itu, tidak mungkin Allah kabulkan ketika Bapak tidak sholat. Puncak kemaksiatan kepada Allah adalah tidak sholat, dan puncak kesombongan kepada Allah adalah menyalahkan sholat. Sholat adalah ibadah penentu. Bulan Muharram ini sudah luar biasa. Kalau selama ini malas sholat, sudah sholat, percaya berarti Bapak sudah mendapat kejayaan di bulan Muharram ini. Kalau selama ini sholatnya masih di rumah, bulan Muharram dia datang berjamaah di masjid, percaya itulah bulan kemenangan pada bulan Muharram ini. Ibu-ibu selama ini jarang kita lihat dia pakai jilbab. Mulai malam ini dia pakai jilbab, dan jilbabnya dia tidak pernah lepas. Percaya bulan Muharram Bapak Ibu dapat mendapat kejayaan. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, bulan Muharram bulan penuh kemenangan bagi mereka yang menginginkannya. Ibu Bapak, mudah-mudahan ada manfaat. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Jenderal atas undangannya. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Kita doakan terkabul hajat dan keinginannya. Bayangkan, untung ada seorang jenderal di tengah-tengah kita yang bisa memfasilitasi buat pengajian seperti ini. Kewajiban kita mendoakan beliau sehat walafiat, karirnya makin lebih baik, keluarganya bahagia. Demikian, ini tausiah, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan. Untuk yang mengundang kita malam ini, mudah-mudahan terkabul segala hajat dan keinginan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah,
wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang mengabulkan hajat dan permohonan, kabulkan segala hajat yang hadir di tempat ini ya Allah. Wujudkan segala doa-doa orang yang hadir di tempat ini ya Allah. Berkahi segala penghasilannya, ridhai segala pekerjaannya, muliakan dalam hidupnya, selamatkan dunia dalam akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sudah kita ikuti bersama tausiah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Das'ad Latif dari Makassar. Begitu sebagai acara selanjutnya setelah paripurna acara pengajian tadi, dimulainya pertunjukan pagelaran wayang semalam suntuk yang nanti akan dibawakan oleh Ki Dalang Bambang Wijinugroho. Begini nanti akan ada penyerahan tokoh wayang dari beliau yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho SHMH kepada Ki Dalang Bambang Wijinugroho. Sampai subuh bos. Yuk wayangan yuk. Sampai subuh wayangan. Dilek. Sudah. Awak ini. Istirahat. Kok dilik toppingan itu menake. Ngajine dilik kan. Dilik. Kok kasih nang nek disiplin nek kiai sing ustad-ustadnya. Heeh. Yo nek nang kene iki disiplin sampe. Ya tergantung Gus Muhammad yo. Ora iso. Mahfud jam 11. Oh iya tamben. Nek sing di sak-sak. Jangan rekam.